Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, jika keadaannya baik. Sudah siap apa belum untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Sudah? Oke, jika sudah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik dan lebih afdolnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Oke, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran pada kali ini kita akan membahas mengenai tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini kita akan dibekali oleh 3 mata pelajaran utama, yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Pada pembelajaran IPS SD kelas 5 ini, kita akan dibekali oleh 2 kompetensi dasar dan diturunkan menjadi indikator-indikator yang telah disesuaikan untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasarnya bisa kalian lihat di samping ya, juga beserta dengan indikatornya. Jangan lupa dibaca agar kita lebih memahami untuk pembelajaran yang akan kita lakukan. Secara garis besar, kita akan menceritakan proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Baik, jika sudah siap, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan anak-anak buka buku tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, khususnya pada bidang mata pembelajaran IPS SD. Di situ bisa kalian lihat teks dengan judul peristiwa kedatangan bangsa Barat. Ayo kita pahami bersama apa saja yang dimaksud dengan peristiwa kedatangan bangsa Barat di dalam teks tersebut. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra, tidak terkecuali melakukan penjelajahannya ke Indonesia. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan ke Indonesia dipelopori oleh bangsa Portugis yang mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya disusul oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Berikutnya disusul kembali oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain seperti Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, dari hal tersebut tentunya ada faktor pendorong bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, menurut anak-anak kelas 5A, apa saja sih faktor pendorong yang mempelopori bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra? Ya, benar sekali. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa, khususnya bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, dipelopori oleh 4 hal, yaitu gold, glory, gospel, dan yang terakhir adalah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita bahas satu persatu faktor pendorong penjelajahan samudra tersebut. Yang pertama adalah gold. Gold adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat kaya akan budayanya, akan keragaman suku, agama, ras, bahkan sampai ke rempah-rempahnya pun menjadi sebuah kekayaan yang makmur dan subur. Pada abad ke-15, di Eropa tepatnya, harga rempah-rempah itu sangatlah mahal.
harga rempah-rempah sebanding dengan harga emas. Maka dari itu disebutkan bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia yang pertama adalah untuk mencari kekayaan atau gold, yaitu pada bidang rempah-rempah. Hal tersebut dilakukan karena mereka sangat membutuhkan rempah-rempah sebagai bahan obat-obatan dan industri masakan yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, khususnya pada saat musim atau cuaca dingin datang. Yang kedua adalah glory. Glory merupakan adanya keinginan untuk mencari kejayaan. Di Eropa sana, terdapat sebuah anggapan yang mengatakan bahwa apabila suatu bangsa memiliki banyak tanah jajahan, maka bangsa tersebut dikatakan sebagai bangsa yang jaya atau yang biasa disebut dengan glory. Dengan adanya anggapan ini, banyak bangsa-bangsa Eropa yang berlomba-lomba untuk memperbanyak tanah jajahan mereka. Yang ketiga adalah gospel. Gospel merupakan adanya keinginan untuk menyebarkan suatu agama. Selain untuk mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga memiliki misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama. Nah, misi ini mereka anggap sebagai suatu tugas suci yang mana mereka harus menyebarkan agama di tanah jajahan yang sedang mereka lakukan. Nah, hal tersebut dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat. Contohnya saja, yang pertama, dikembangkannya kapal-kapal laut untuk melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua, dikembangkannya atau ditemukannya bubuk mesiu sebagai bahan persenjataan, yang mana bubuk mesiu sangat berguna untuk membuat senjata agar terhindar dari bajak laut yang sedang melintas. Dan yang ketiga, ada juga ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Sebelumnya mereka menggunakan kebiasaan alam untuk melihat petunjuk arah. Salah satunya mereka berpedoman kepada bintang untuk menentukan arah, yang mana hal tersebut akan terhambat apabila angkasa tertutup oleh awan. Oleh karena itu, penemuan kompas sangat berguna bagi penjelajah dalam menentukan arah. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun, tidak akan terganggu baik pada siang maupun malam hari. Nah, dari pembahasan tadi, anak-anak kan sudah pasti jelas tentang peristiwa kedatangan bangsa Eropa. Selanjutnya, silahkan anak-anak kelas 5A mencari informasi berdasarkan teks tersebut. Selanjutnya, silahkan anak-anak jelaskan mengenai semboyan 3G, yaitu gold, glory, dan gospel menggunakan bahasa kalian masing-masing. Melalui teks bacaan peristiwa kedatangan bangsa Barat, kita telah mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa-peristiwa serta faktor-faktor yang mempelopori kedatangan dan penjelajahan bangsa Barat di Indonesia. Oleh karena itu, silahkan kalian isi pada kolom gold, glory, dan gospel yang telah disediakan pada lembar kerja peserta didik dengan benar, dengan bahasa sopan, santun, dan jelas. Tuliskan pula pendapatmu mengenai semboyan 3G. Apakah kamu setuju pada semboyan tersebut? Nah, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, ada tidak dari anak-anak yang berani memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Iya, silahkan. Oke, baik. Kita beri applause kepada teman kita yang sudah berani dan berhasil untuk memberikan pendapatnya mengenai kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Beri applause yang meriah dulu untuk temannya. Ya, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya, keragaman suku, bangsa, agama, dan ras.
Tidak lupa juga Indonesia sangatlah kaya akan rempah-rempahnya, terutama adalah cengkih. Cengkih merupakan sasaran utama bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan cengkih memiliki manfaat yang bernilai banyak. Tidak lupa pada saat abad ke-15 di Eropa, harga cengkih pun melambung tinggi bagaikan emas. Oke, baik, karena pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi anak-anak kelas 5A pada pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berguna ke depannya, dan semoga kalian tetap sehat, dan jangan lupa kita harus selalu bersemangat untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah. Jangan lupa jaga kesehatannya, jaga imun, dan tetap stay safe and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.